Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa sidang kedua tahun 2023 berlangsung pada salah satu hotel di Kota Manokwari pada Jumat 21 Juli 2023. Setelah mendengar dan mencermati laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh penjabat Gubernur Papua Barat dalam rapat paripurna pertama, maka pihak gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat memberikan tanggapan atas RKPD pemerintah daerah. Pandangan tersebut terurai beberapa bidang yang dibacakan Ketua Komisi 4 Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Ortis Sagrim ST, antara lain bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan rakyat, bidang kesehatan, dan bidang kepegawaian. DPR Papua Barat berpandangan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, penting untuk mempedomani nota kesepahaman bersama antara Kemendagri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Polri. Pada bidang kepegawaian, DPR Papua Barat mengapresiasi kinerja penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau, yang telah menyerahkan 717 SK Pegawai Negeri Sipil dan 81 SK bagi P3K Tenaga Kesehatan Provinsi Papua Barat. DPR Papua Barat juga meminta dukungan pemerintah untuk menindaklanjuti perdasi inisiatif DPR Papua Barat tentang pengangkatan honorer 512 menjadi PNS merupakan bagian dari rasa keadilan bagi masyarakat Papua Barat untuk mencapai kemajuan bersama. Papua Barat mengapresiasi kinerja Gubernur Papua Barat yang telah menyerahkan SK Pegawai Negeri Sipil 771 pada kunjungan Pemda Papua Barat. DPR Papua Barat meminta dukungan pemerintah untuk menindaklanjuti perdasi inisiatif DPR Papua Barat tentang pengangkatan honorer 512 menjadi PNS. Ini merupakan bagian dari rasa keadilan bagi masyarakat Papua Barat untuk mencapai kemajuan bersama. Pada bidang kesejahteraan, DPR Papua Barat juga mengapresiasi Pemprov Papua Barat yang terus mendorong dukungan anggaran melalui hibah daerah kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dan program, yaitu keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Laporan RKPD yang disampaikan oleh Pemprov khususnya pada bidang kesehatan sejauh ini dirasa cukup baik, namun pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih dengan membangun beberapa fasilitas seperti rumah singgah untuk keluarga pasien rujukan. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, juga terdapat ketidakseimbangan jumlah antara aparatur sipil negara dan tenaga kontrak serta P3K, sehingga pemerintah perlu mendorong pengangkatan ASN yang cukup agar ada keseimbangan dalam pelayanan kesehatan. Memberikan dukungan anggaran kepada sekolah menengah kejuruan yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat berpandangan bahwa sehubungan dengan MOU Pemda Papua Barat dan tenaga dokter spesialis yang mendapat pembiayaan dari Pemda Papua Barat agar kembali mengabdi pada RSUD Papua Barat. Pandangan berikut yaitu program penanganan stunting atau kemiskinan ekstrim. Perlu adanya pendekatan program yang konkret dan dukungan anggaran yang memadai pada bidang ekonomi yang dapat diukur input, output, dan outcome. Bidang infrastruktur DPR Papua Barat memandang bahwa proses pengalihan status sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang berada di wilayah hukum pemerintah Papua Barat dan Papua Barat Daya belum diproses statusnya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat berpandangan bahwa dalam proses implementasi program dan anggaran terdapat tumpang tindih program dan peruntukan anggaran antara OPD yang satu dan OPD yang lain. Hal ini dapat dicermati pada beberapa OPD. Sebagai contoh, OPD di Perindak terdapat program pembagian bapok, alat pertanian, alat olahan industri, tenda-tenda UMKM terdapat pada
terdapat juga pada OPD lainnya. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.